kan belum saya buka YouTube-nya. Itu sampai sejauh mana pembuatan peta kendali? Kalian sudah berlatih membuat? Halo? Belum, Bu. Tidak ada tugas untuk membuat peta kendali? Iya, Bu, belum. Kemarin itu hanya perhitungan, Bu. Oke, jadi hanya menghitung angka-angkanya aja ya, membuatnya belum? Belum, Bu. Oke, ini kemarin sudah ya. Kemarin ini sudah. Jadi ini mungkin saya titik garis bawahi lagi ya. Di sini ada SPC ya, Statistical Process Control. Jadi mengendalikan variabel konsistensi karakteristik kualitas produk yang dihasilkan. Kalau kemarin ada yang nanya terkait BRICS atau gula ya di sosro, bagaimana kalau ketahuan Bu? Gitu. Jadi sebenarnya ada dua hal ya. Kalau misalnya bentuknya dia sudah akhir, dalam artian dia sudah dalam produk yang dilotot itu bisa rework ulang. Tapi kalau misalnya dalam proses ya, kalau SPC ini dalam proses ketika frekuensinya itu cukup dekat ya, misalnya 1 jam per 2 jam, itu tidak perlu di rework keseluruhannya, begitu ya. Jadi ada dua hal yang dilakukan. Kemudian, oke. Jadi ini ya tindakan pada proses dan tindakan pada lot. Kalau lot itu berarti dia sudah ada dalam misalnya di gudang gitu ya. Jadi kita mengambil sampel atau ada dalam batch berapa gitu. Tapi kalau dalam proses berarti proses berjalan dalam line produksi itu. Gitu. Jadi kita ada di lantai produksi, kemudian kita ingin melihat seperti apa, apakah produksinya itu berjalan dengan smooth, berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita, begitu. Nah, ini ada batas spesifikasi atas, ya, batas spesifikasi atas dan batas kendali atas. Apa bedanya? Di sini saya berikan sedikit ini ya, tulisan. Jadi saya tambahkan dari presentasi yang saya share kemarin. Tadi pagi saya tambahkan mungkin yang kira-kira bisa memperjelas pemahaman kalian gitu ya. Jadi batas spesifikasi ini ditentukan oleh manajemen atau konsumen. Gitu. Jadi misalnya manajemen agar tidak merugi gitu ya, maka dia perlu membuat batas spesifikasi. Jadi bedakan antara batas spesifikasi dan batas kendali. Ya, batas spesifikasi ini ditentukan oleh manajemen atau oleh konsumen ya. Misalnya volume minyak goreng 1000 ml plus minus 10 ml. Jadi toleransi yang diperbolehkan ya dari volume minyak goreng tersebut adalah 10 ml saja. Gitu. Sementara batas kendali ini ada dalam proses produksi. Ya, batas kendali ini ada dalam proses produksi. Jadi ini kenapa kok distribusi nilai individu dan distribusi nilai rata-rata ya. Batas spesifikasi atas ini berarti kita punya batasan produk, batasan spesifikasi produk kita. Misalnya kalau tadi 1000 mili di sini, rata-rata 1000 mili, gitu ya, atau 1 liter. Harapan kita targetnya tuh ini di sini, gitu. Batas kendali, batas spesifik atasnya berarti 1000 berapa? Kalau tadi plus minus 10 mili berarti 1010 mili. Gitu, 1010 mili. Sedangkan batas spesifikasi bawahnya adalah 990 mili. Gitu. Jadi ini sudah ditentukan ya, sudah ditentukan oleh manajemen atau oleh konsumen gitu. Sementara batas kendali ini adalah proses. Jadi misalnya ketika saya di perusahaan minyak goreng itu ya, minyak goreng itu misalnya saya mulai dari jam 8 pagi
kita mulai setup dan sebagainya. Oke, running, start gitu. Ternyata waktu pengisian volume pada misalnya ini sama ya 1000 mili di sini misalnya. Ternyata pada awal pertama kali itu ada misalnya 995 misalnya pada titik ini, misalnya seperti itu. Kemudian pada jam berikutnya misalnya pas 1 liter atau 1000 mili. Gitu. Kemudian makin siang ada di titik ini misalnya. Jadi ini untuk batas kendali ini adalah di proses produksinya. Kita langsung melihat real kejadiannya gitu ya. Di lantai produksinya begitu. Kalau ini adalah standar ya, standar yang diharapkan oleh perusahaan gitu. Oke, next. Ini batas kendali atas dan batas kendali bawah. Kemudian di sini adalah garis tengahnya. Ini ada dua variasi alamiah dan variasi yang tak alamiah. Ini kira-kira kenapa kok dia ada di atas batas kendali atas atau dia ada di bawah batas kendali bawah? Nah, peta kendali, kalau mungkin kemarin Pak Didin masih menyampaikan secara umum, itu pada prinsipnya dibagi menjadi dua nih ya, yang kemarin saya minta untuk kalian garis bawahi, data variabel dan juga peta atribut. Karakteristik dari datanya itu apa? Apakah dia variabel ataukah dia atribut? Begitu. Kalau variabel itu apa kemarin? Lupa saya. Masih ingat nggak apa itu variabel? Apa variabel? Kalau tadi volume itu variabel atau atribut? Halo? Volume, atribut atau variabel? Jadi variabel itu datanya bisa diukur secara kuantitatif. Diingat ya, variabel itu datanya bisa diukur secara kuantitatif. Jadi kalau volume itu variabel atau atribut? Variabel, Bu. Oke, variabel ya. Sementara kalau atribut ini kualitatif. Jadi misalnya ini cacat, ini tidak, ini bagus, ini tidak, begitu. Jadi seperti itu. Jadi kita bedakan peta kendali data variabel dan data atribut. Karakteristik datanya seperti apa. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa ya. Kalau untuk variabel ini untuk sampel yang besar lebih dari 10 itu menggunakan peta X dan S, sementara sampel yang kecil dengan N kurang dari 10 itu menggunakan peta X dan R ini range ya. Kemudian untuk N sama dengan 1 petanya X dan moving range. Nah, untuk peta atribut ini dibedakan menjadi item cacat dan cacat. Ini maksudnya item cacat itu misalnya kalau saya punya tadi ya misalnya minyak goreng ya, minyak goreng. Oke, ternyata ini misalnya dalam 2 jam saya punya 1000 minyak goreng gitu. Nah, kemudian minyak goreng itu akhirnya saya lihat ternyata ada 10 minyak goreng yang cacat. Nah, ini berarti kita masuk ke sini, item cacat. Peta P atau peta NP ya. N konstan ini artinya dalam kurun waktu pengambilan sampelnya itu jumlahnya sama. Misalnya 1 jam pertama kita ambil 100, kemudian atau tadi 1000 contohnya. Kemudian 3 jam kemudian kita ambil lagi 1000. Kemudian mungkin rentang 5 jam kemudian kita ambil lagi 1000. Jadi konstan, sampelnya itu tetap. Gitu. Jadi 1000 itu ada berapa cacat gitu ya. Sementara kalau N variabel ini tidak. Jadi misalnya 1 jam pertama kita ambil 1000 sampel. Ya, ternyata ada 10 yang cacat. Kemudian 3 jam berikutnya kita ambil 500 sampel.
Gitu. Jadi M-nya nih berbeda. Begitu. Kemudian itu kalau yang item cacat ya, yang cacat. Sementara yang berikutnya adalah cacat. Ini jumlah cacat dalam 1 unit. Jadi kalau ini ada 1000 minyak goreng, kalau ini dilihat dari 1 minyak goreng. Dia punya cacat berapa? Misalnya, oh ternyata 1 minyak goreng ini punya cacat apa? Misalnya 1 minyak goreng ini punya cacat, dia ada volumenya nggak penuh misalnya tidak terkuantitatif ya, tidak bisa diukur dengan angka ya, terlihat misalnya ternyata volumenya ada di bawah ini, misalnya berarti kan cacat 1. Kemudian yang kedua mungkin nutupnya nggak rapet, cacat 2. Kemudian mungkin ternyata ada lagi dalam 1 unit itu dia ternyata kemasukan zat yang lain atau benda asing, berarti dalam 1 minyak goreng itu dia punya 3 cacat begitu. Jadi kalau di sini item cacatnya ya, kalau di sini adalah jumlah cacatnya dalam 1 unit. Oke, kemudian ini sudah tadi. Nah, kemudian kesalahan dalam pengendalian proses ini ada 2 error ya, yaitu error atau kesalahan tipe A dan juga kesalahan atau error tipe beta, alfa dan beta, tipe 1 dan tipe 2. Biasanya kita menyebutkan error tipe 1 atau error tipe 2. Ya. Error tipe 1 itu adalah kesalahan saat nilai sampel ada di luar batas kendali, namun proses sebenarnya dalam kendali. Jadi misalnya gini, pada saat kita mengambil sampel, itu dia ada di atas kendali, titiknya, gitu. Ya, misalnya tadi ternyata kendali kita misalnya ada di titik 1005 mili misalnya. Ternyata pas kita ambil itu 1010 mili. Ya, kita sudah menduga, aduh ini di luar kendali nih. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mungkin menghentikan produksi sementara atau untuk mengecek apakah pengisinya itu rusak dan sebagainya atau gimana gitu. Kita sudah dalam tanda kutip sudah waspada, ya. Kita mengambil keputusan yang cenderung ini sudah di luar kendali. Padahal ternyata hanya sampel itu saja. Itu ternyata pada proses-proses berikutnya itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini kesalahan yang terjadi pada saat nilai di luar batas kendali, namun proses sebenarnya dalam kendali. Kalau kita sudah terlanjur mengambil tindakan misalnya maintenance atau mungkin bahkan rework, itu kira-kira siapa yang rugi kalau ternyata pada kondisinya dia ada dalam batas kendali? Kira-kira yang rugi siapa? Kalau kita lakukan rework, kemudian kita lakukan penghentian produksi sementara, kita lakukan maintenance peralatan dan sebagainya, kira-kira siapa yang rugi? Perusahaan. Perusahaan ya. Jadi makanya ini disebut sebagai resiko produsen. Ya, error tipe 1 itu resiko produsen. Sebaliknya, error tipe 2 resiko konsumen. Jadi sampel yang kita ambil itu dalam batas kendali. Ya, semuanya ada dalam batas kendali. Namun ternyata prosesnya sebenarnya tidak dalam kendali, dalam artian dia bergeser. Misalnya ternyata dia menurun terus, ya, ada tren menurun terus. Begitu. Padahal aslinya meskipun masih dalam batas kendali, dia ada tren menurun terus. Nah, mungkin kalau kita nggak memperhatikan pola atau kita nggak memperhatikan tren, kita menganggap itu masih aman di batas kendali. Gitu. Jadi ini resiko konsumen menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi. Oke, tadi ya. Nah, ini tujuan dari peta kendali ini adalah menunjukkan ketika proses produksi mungkin telah berubah, ya.
untuk mempengaruhi kualitas produk. Jadi menunjukkan apakah proses produksi ini on track, apakah proses produksi kita ini dari waktu ke waktu itu dalam kondisi yang performa yang terbaik, gitu, on track, sesuai dengan kendali kita, sesuai dengan keinginan kita, gitu. Jadi ada indikasi apakah dia terjadi error atau terjadi perubahan dan sebagainya. Ya. Oke, ini disebut pengendalian proses statistik proses kontrol. Nah, ini mungkin gambaran dari variabilitasnya ya, dan juga dari rata-rata. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kita pada ini misalnya ini kan nggak kelihatan ya. Ini T ya, T. Sebentar, T atau bukan? Saya cek dulu di buku saya. T. Kalian usahakan punya buku Montgomery ya. Itu sepertinya ada software-nya. Coba saya carikan kalau ada software. Jadi misalnya pada pagi hari ya, kita punya data seperti ini ya. Kita punya data pertama di pagi hari itu seperti ini misalnya. Kita punya rata-rata produknya ya, misalnya ini masih jam 8 pagi gitu ya. Sudah kita punya spesifikasi ya, kita punya spesifikasi USL dan LSL, kemudian ini data pagi hari masih aman, oke. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat sudah agak siang begitu ya, sudah agak siang mungkin entah operatornya sudah mulai lelah atau mungkin karena kalau pagi hari itu kan mesin masih setupnya awal ya, mungkin masih bersih dan sebagainya, masih perfect. Nah, pada siang hari bisa saja kemudian proses itu kemudian bergeser, ya, bergeser awalnya yang misalnya sesuai target rata-rata di sini, ya, sesuai target. Ini mu 0 ini kan berarti rata-rata ya, rata-rata. Dia kemudian bergeser. Ternyata dia bergeser ke ini apa ke kanan ya, ke USL, lebih bergeser ke up ya, lebih ke bergeser ke yang batas spesifikasi atas gitu. Di sini kemudian ada akhirnya punya mu baru atau rata-rata yang baru begitu ya. Jadi ini punya rata-rata baru. Nah, kemudian pada lebih sore lagi, misalnya ini tadi jam 8, kemudian jam 12, mungkin ini nanti jam berapa, jam 15 misalnya. Kan kalau pabrik itu biasanya 3 shift ya. Jam 15 misalnya, ternyata rata-ratanya berbeda ya. Di sini ada mu 2 ya. Mu 2 yang lebih kecil daripada mu 0. Tetapi dia punya sebaran yang lebih lebar. Dia punya sebaran yang lebih lebar. Kalau kemarin kalian belajar terkait presisi dan akurasi, gitu. Jadi ini sudah mulai melenceng ini, sudah mulai tidak lagi smooth, tidak lagi berkumpul di titik rata-rata target, begitu. Jadi dia sudah mulai melebar, ya. Di sini deviasi standarnya sudah mulai lebih lebih lebar, gitu. Oke, jadi ini gambarannya ketika ini time ya, time T betul, time T. Jadi gambarannya bahwa dalam satu waktu ya ini bisa mungkin hari, bisa juga mungkin kalau kalian misalnya minggu, ya, tapi pada dasarnya biasanya hari ya, hari. Jadi misalnya dalam satu hari ini misalnya jam 8, ini proses bisa saja terjadi perubahan. Inilah fungsinya kita melakukan tadi proses kontrol di lantai produksi, begitu, untuk melihat bagaimana sih proses kita, apakah terkendali atau tidak. Oke, nah ini gambarannya ya.
Ini adalah target kita, ya, target di awal kita, ya. Kita punya batas spesifikasi bawah dan batas spesifikasi atas. Nah, bisa jadi kemudian dia bergeser. Kalau ini kan bergeser ke kanan, ya. Bergeser ke kanan. Nah, yang merah-merah ini berarti dia produk yang di luar spesifikasi, yang tidak kita inginkan, ya, yang cacat begitu, yang mestinya perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita tahu bahwa ternyata proses kita ini bergeser seperti ini, tentu saja kita jadi waspada, kan? Kita waspada sehingga kita akan melakukan tindakan-tindakan yang berusaha agar, ya, proses produksi kita itu membaik atau kembali lagi di dalam target. Gitu. Itulah mengapa kemudian fungsinya dia mengurangi variasi proses, mencegah cacat. Tapi maksudnya seperti itu. Jadi by time, berdasarkan waktu, kita tahu ternyata, misalnya kita tahu proses kita itu di luar kendali, kita akan berusaha untuk memperbaikinya, gitu. Sehingga peta kendali ini kenapa disebut kemudian bisa mengurangi variasi proses dan mencegah cacat next-nya, ya, berikutnya pada time berikutnya, gitu. Jadi kita berusaha untuk di sini memusatkan proses, kemudian mencegah cacat, ya. Kalau kita geser seperti ini kan harapannya ini kan hasilnya, ya. Harapannya kita nanti mendapatkan yang di sini. Gitu. Ya. Jadi fungsinya ini mengurangi variasi proses. Tidak lebar, ya. Kalau terlalu lebar juga bisa jadi nanti cacatnya banyak. Ini yang pertama, mengurangi variasi proses. Yang kedua, memusatkan proses. Jadi kita berharap dia ada di target. Seperti tadi, kita harapkan 1000 ml minyak goreng. Dekat, plus minusnya tuh dekat. Ya, nggak sampai yang jauh. Ya. Mungkin saja kalau misalnya terlalu lebar, seperti ini, bisa saja hasilnya ada yang 1020 mili, tapi ada juga yang 970 mili. Itu kan berarti range-nya terlalu luas, gitu. Nah, karena fungsi dari peta kendali ini adalah mengurangi proses, variasi proses, ya, dan juga memusatkan proses, gitu ya. Maka kita akan memiliki dua peta kendali. Peta kendali terkait variasi dan peta kendali terkait proses. Kalau di data karakteristik variabel itu nanti, jadi ini berpasangan, selalu ada dua, ya, selalu ada dua. Kita melihat dari, biasanya ada yang membuatnya bersama-sama, tapi biasanya kita juga membuatnya yang terpusat dulu, range dulu, ya, baru kemudian kita melihat variasinya, ya, terpusat dulu, ya, memusatkan proses dan juga mengurangi. Kalau memusatkan berarti rata-ratanya.
Saya tadi keluarnya belum lama ya? Belum? Oke, jadi misalnya nih kita punya batas spesifikasi, ini kok UL ya harusnya ya, low specific limit, dan ini U spesifikasi limit. Kemudian di sini misalnya adalah CL-nya atau central line-nya. Ya, misalnya kita ngambil ini contohnya misalnya sambel ya pada jam 8, kemudian 9. Jadi tiap jam kita ambil, meskipun mungkin sampelnya nggak harus satu, tapi di contoh ini kita akan buat satu saja ya. Bisa jadi sampelnya nggak satu ya, kalau di real industri bisa jadi lebih dari satu. Misalnya pada sampel pertama jam 8 ya, sampel yang kita ambil pada jam pertama itu adalah 55,5 misalnya. Oke, ada di sini. Ya. Kemudian pada jam 9 ternyata dia di sini 55,1 misalnya. Kemudian pada jam 10 dia ada di 55,9. Ya. Kemudian di jam 11 ternyata dia ada di batas seperti ini, 56,1 misalnya. Nah, ketika sampai di situ, ini kan bisa kita buat ini ya, grafik. Ini kan kita sudah membuat peta kendali sebenarnya. Nah, ketika dia ada di sini, ini kita perlu melihat, ya, perlu melihat kira-kira kenapa gitu. Kenapa kok dia ada di atas spesifikasi? Ya, kita perlu melihat kenapa dia ada di atas spesifikasi. Oh, ternyata misalnya apa misalnya? Misalnya mesinnya mungkin terlalu settingannya mungkin kurang pas misalnya, atau apa ya? Bisa jadi orangnya mungkin misalnya misalnya manual gitu ya, mencetnya mungkin kebablasan misalnya kayak gitu. Jadi kita perlu melihat ini apa sebabnya. Kemudian kita bisa merevisi ya, setelah kita perbaiki, kemudian hasilnya bisa membaik misalnya. Jadi inilah kenapa kita sebut sebagai peta kendali. Ya, kita perlu melihat time by time. Gitu. Ini misalnya seperti ini. Kemudian mungkin jam 12 berapa gitu. Nah, data yang kita punya ini ya, ini kan tadi USL LSL ya, USL LSL. Data yang kita punya ini kemudian setelah kita analisis, ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, ini kan tadi sudah kita perbaiki ya, data kelima, ini kemudian menjadi peta kendali kita dengan kita punya, kalau ini tadi kan sebenarnya USL dan LSL ya, spesifikasi. Nah, dari data yang kita punya ini, kita bisa membuat peta kendali kita ya. Jadi kita data pertama, 2, 3, 4, 5 ini kita hitung. Kita hitung rata-ratanya. Ya, kita hitung rata-rata, misalnya pertama 55,5, kemudian kedua 55,1, ketiga 55,9, keempat 55,6, kelima itu 55,2. Oke, taruhlah misalnya rata-ratanya di sini 55,5. Saya nggak ngitung ya, ini kira-kira. Ini kita jadikan sebagai rata-rata, itu berarti CL atau mu-nya. Gitu. Kemudian batas atasnya nanti ada rumus sendiri ya. Ini kita nanti punya rumus sendiri untuk batas atas dan batas bawahnya. Begitu. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat, oh ternyata pada misalnya ini hari Jumat itu produksi kita seperti ini. Ya. Produksi kita grafiknya itu seperti ini. Berarti dia cenderung ada di batas atas dari spesifikasi.
kurang baik kan, berarti kita perlu menggeser dia mendekati spesifikasi. Ya, kita perlu mengevaluasi kembali. Kenapa kok trennya, polanya itu ada di atas ini? Trennya ada di atas. Ini kan CL-nya di sini ya, CL-nya di sini. Ini kan berarti datanya semuanya ada di sini, di atasnya. Nggak ada yang di sini. Ya itu bagus, cuman kenapa? Mestinya kan dia terpusat, ya sekitar sini. Gitu. Itu ya. Oke, ini masih penjelasannya ya. Nah, batasan dalam peta kendali itu ada yang disebut dengan action limit dan juga ada yang disebut dengan warning limit. Ya, jadi ada action limit, di sini ada action limit, dan juga ada warning limit. Ya, action limit dan warning limit. Jadi perusahaan punya batasan ya umumnya, dan juga nanti yang ada di dalam penggunaan rumus umumnya batasan itu yang digunakan adalah batas 3 sigma atau 3 standar deviasi ya, 3 sigma. Memberikan hasil yang baik dalam praktiknya, karena di sini berarti kalau 3 sigma itu sekitar 99% produk itu in control atau di dalam batas spesifikasi. Begitu. Ya. Jika distribusi karakteristik kualitas cukup baik dikali maka penggunaan batas 3 sigma dapat diterapkan. Batas ini disebut sebagai batas tindakan action limit. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ya, kalau 3 sigma itu malah di sini 99,7%. Tadi saya tuliskan adalah 99%, ya umumnya 99% gitu ya. Jadi artinya ya, kalau data kita ada di area 3 sigma, itu berarti 99,7% in control, tapi ada 0,03% atau dalam hal ini pembulatan dari 0,0027 itu datanya di luar kendali, gitu. Ya, jadi ada kemungkinan probabilitas tipe 1. Tipe 1 tadi siapa yang dirugikan? Tipe 1 itu adalah produsen. Oke. Gitu. Nah, kemudian kita punya data, punya batas peringatan atau warning limit. Jadi ini biasanya ada di 2 standar deviasi atau 2 sigma. Jadi kalau suatu data kita sudah ada di atas 2 sigma, itu berarti kita harus hati-hati. Ini kemungkinan bisa melebihi 3 sigma nanti. Gitu ya. Tapi tadi ada hal buruknya. Tadi ada resiko-resiko tadi. Ya. Baiknya kita jadi waspada. Maksudnya gimana? Kita lihat ke gambar tadi. Nah, misalnya ini ya. Ini kita punya UCL, upper, kemudian punya central limit, kemudian punya lower limit. Nah, ini misalnya kita bagi menjadi 3 sigma, di sini misalnya 3 sigma ya. 3 sigma. Kita punya, ini namanya tadi apa? Warning limit atau action limit. Kemudian kita punya di sini, kita punya ini 2 sigma. Yang ini 2 sigma. Yang 2 sigma tadi apa namanya? Warning limit, Bu. Oke, warning limit. Jadi ketika misalnya titik 2 ini sudah ada di titik ini, berarti kita sudah warning limit. Gitu ya. Sementara ketika di dalamnya misalnya ini di titik ini ya berarti oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau di luar 3 sigma itu malah justru kita
action limitnya harus malah lebih berhati-hati lagi, ya, karena sudah di luar batas dari action limit. Jadi punya action limit dan juga warning limit. Warning limit itu cuma untuk semacam peringatan gitu ya, kira-kira harus bagaimana. Nah ini ya, ini gambarannya ya, central line-nya di sini, ini central line. Oke, kemudian ini 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Nah warning limitnya biasanya ada di area ini. Ini area warning limit. Kalau 3 sigma itu area yang action limit. Oke. Komentar ini ya, ini sebenarnya ada banyak sekali apa namanya, rules ya, rules yang dikeluarkan oleh mungkin para peneliti itu ya, mereka mengatakan pada kondisi seperti apa sih kita harus waspada gitu. Jadi meskipun dia ada dalam kontrol limit, kita juga perlu waspada gitu ya, kita juga perlu waspada. Ini adalah analisis pola peta kendali. Tadi ya salah satunya ini, kemudian ada lagi yang kita bisa analisis, dikatakan out of control process, yaitu satu titik di luar batas kendali, atau ini 2 dari 3 poin atau 2 titik berturut-turut ada di luar batas peringatan atau warning sama, jadi ada di atas terus misalnya, atau di bawah terus. Kemudian 4 dari 5 poin berturut-turut berada di luar batas peringatan, warning limit 1 sigma di sisi yang sama. Dan misalnya kita punya warning limitnya 1 sigma. Kemudian 8 atau lebih poin berturut-turut jatuh ke satu sisi. Jadi satu sisi yang tadi saya bilang, contoh kita tadi kan di atas terus. Nah itu juga perlu kita analisis ya. Kemudian lari ini salah ya, 8 atau lebih poin berturut-turut naik turun di atas atau di bawah central line gitu. Kemudian ini juga contoh yang lain ya, siklus atau tren ini punya diagnostik yang cukup. Jadi kalau misalnya pola non acak ya, menunjukkan kondisi luar kendali, siklus, tren, ya trennya apakah dia naik terus, apakah dia kemudian turun terus, ya seperti itu perlu dilihat. Kemudian lihat arah atau pola, ya seperti apa. Oke. Ini contohnya dari control chart, X chart. Oke. Ini interpretasinya X dan R chart. Misalnya seperti ini bisa jadi ya. Jadi ini ada yang naik, kemudian turun, ya, kemudian ini naik lagi ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kejadiannya seperti ini, ada pola seperti ini. Bisa jadi hal-hal seperti ini penyebabnya. Perubahan temperatur, voltase listrik, dan sebagainya. Kemudian peta R itu berarti apa? Range ya. Timbul karena kelelahan operator dan keawasan tool misalnya. Jadi range-nya tuh terlalu lebar. Begitu. Nah, kalau seperti ini kan terlihat ada dua apa ya? Seperti dia ada dua kubu gitu ya. Habis bawah atas gitu, terus seperti itu. Nah ini kemungkinan dua distribusi atau lebih yang bercampur ya, atau bisa juga operator terlalu sering mengadjust setting atau output dari beberapa mesin atau operator yang dicampur. Jadi misalnya sebenarnya ini adalah dua distribusi dari misalnya ini mesin A dan juga mesin B misalnya, jadi tercampur.
Kemudian ini ada ada lagi contoh pola dari apa namanya, peta kendali, ya, seperti ini. Ini kan dia apa namanya, penyebarannya seperti ini ya, naik turun seperti ini. Atau kalau ini trennya ke atas, ya, konsisten ke satu arah, ya, dia ke atas trennya. Jadi memang penyebabnya itu biasanya kalau kita di TI itu menyebutnya apa ya? Ada main. Yang perlu kita lihat itu adalah mesin. Kemudian apa lagi? Man, machine, and measurement, pengukurannya, ya. Kemudian juga ada lagi environment, ya, lingkungannya. Jadi kita lihat measurement ini bisa juga metode, mungkin misalnya kayak tadi pengisian minyak goreng tadi, mungkin metodenya yang misalnya berganti operator, jadi metodenya jadi dia berubah misalnya, mungkin dia capek dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa penyebab yang bisa kita lihat ya. Jadi ini ya man, method, material, mesin di sini. Itu untuk sekilas gambaran peta kendali. Nah, untuk latihannya saya lihatkan slide yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya terkait peta kendali yang variabel. Saya share screen kan yang peta kendali variabel. Ada. Oh, malah saya tutup. Ada pertanyaan dulu untuk yang tadi ya. Jadi peta kendali itu sangat penting ya, agar kita bisa mengendalikan proses on stage, di panggung, di lantai produksi, begitu. Ya. Untuk melihat tadi variabilitasnya, ya, apakah dia terlalu jauh itu, misalnya ada yang 2, tapi ada juga yang 10, gitu. Ada yang 3, tapi ada yang 20, gitu. Misalnya variabilitas mahasiswa kimia ini misalnya dalam mengambil mata kuliah apa namanya, ini penjaminan mutu. Harapan saya rata-ratanya tuh ada di misalnya 75 gitu ya. Harapan saya 75. Dengan range naik turunnya, ini mungkin mudah dipahami ya. Nilainya 75 rata-ratanya dengan range naik turunnya plus minus 5 misalnya. Ya. Itu harapan saya. Tapi ternyata hasilnya itu ada yang dapat nilai 100, tapi ada yang dapat nilai 0. Gitu. Jadi range-nya tuh terlalu jauh. Ya kan? Dia sampai 100 sendiri range-nya antara yang tertinggi dan terendah. Harapan saya ya nggak terlalu jauh lah. Ada yang 85 oke, ada yang misalnya 70. 15 saja. Jadi kira-kira bagaimana? Kira-kira variabilitas yang misalnya tadi antara 100 dan 15 itu bagus yang mana? Kalau proses produksi kita lihat proses produksi, ada yang 100, ada yang 15. Bagus yang mana? Coba kalian chat. Bagus mana ketika variabilitas rentang dari proses atau nilai kalian nih, ada yang 100, ada yang 0, atau ada yang saya 85 dan 70. Yang mana yang lebih bagus? Oke. Ya.
dari sisi misalnya sampelnya 2 orang saja 100 dan 0 itu kalau di rata-rata yang 100 itu adalah 50 mu-nya, ya kan? Tapi kalau misalnya 85 dan 70 itu kalau di rata-rata mu-nya berapa? 85 tambah 70 itu 75, kira-kira 77,5. Ya kan, kira-kira 77,5. Jadi yang pertama tadi range-nya 0 sampai 100 itu mu atau rata-ratanya adalah 50, sementara yang kedua 85 dan 70 itu rata-rata ya 77,5. Mendekati yang mana dengan target saya rata-ratanya adalah 75. Mendekati yang pertama atau yang kedua? Range 0 100 atau yang 85 70? 85 70. Jadi kalau gini lebih paham ya? Lebih bisa dipahami. Oke? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi seperti itu. Jadi variasi itu gitu. Harapan saya nilai kalian tuh rata-rata lah 75. Jangan sampai ada yang 20 gitu. Atau malah jangan sampai ada yang 100, tapi yang selainnya 20. Jadi seperti itu. Dan juga rata-ratanya diperhatikan. Ya, rata-ratanya yang kita perhatikan. Gitu. Itu gambarannya peta kendali terkait variabilitas dan juga tadi ya apa namanya rata-rata proses. Nah ini tadi sudah ya penyebabnya man, mesin, material, metode dan sebagainya. Ini jenis peta kendali sudah. Ini agak saya campur-campur ya. Saya ini tidak sempat merevisi PPT-nya. Oke, kemudian kita, nah tadi ya, sebentar ini kalian perlu tahu ya, bahwa ini rumusannya ya. Tentukan ukuran subgrup, subgrup tadi itu N-nya ya, N-nya apakah 3, 4, 5 itu untuk menentukan tadi kita mau pakai yang mana. Kalau N-nya kurang dari 10, tadi kan beda-beda kan? Ya, atau N-nya lebih dari 10 atau N-nya sama dengan 1. Tadi kan beda-beda tipe jenis peta kendali yang kita pakai. Gitu. Jadi kalau kita pakai peta kendali X, gitu ya, kita kembali sini. Di sini tadi kalian perhatikan ini ya, kalau kita pakai peta X dan S itu ketika N-nya lebih daripada sama dengan 10. Gitu. Kalau kecil itu X dan R, N kurang dari 10. Ini maksudnya tadi subgrupnya berapa. Gitu. Jadi saya share lagi yang tadi. Oke, jadi kita tentukan dulu subgrupnya. Jadi kita mau ngambil berapa nih gitu ya. Misalnya kita ngambil 3. Tentukan banyaknya subgrup, sedikitnya 20 subgrup. Nah, kalau di sini malah 20 ya. Jadi mungkin masing-masing referensi berbeda-beda. Kira-kira berapa apa namanya yang diambil ya. Kalau umumnya 10 ya. Kalau di sini 20 subgrup. Nah, kemudian maksudnya 20 subgrup ini 20 kali gitu ya. K karena ini K bukan N ya, ini K. Jadi kita misalnya mengambil selama 20 gitu. Sedikitnya 20 kita bisa membentuk. Jadi T-nya misalnya T waktunya itu kira-kira sekitar 20 kali gitu. Jadi kalau misalnya dalam perusahaan itu ada 3 shift ya, berarti kira-kira tiap jam kan 24 jam gitu. Jadi setiap 1 jam itu kita ngambil N-nya berapa? Kita ngambil N-nya misalnya 3 ya, atau 4. Sampai N-nya, sampai kita ngambil yang jam ke-20 gitu. Jadi ini minimal 20 subgrup. Supaya apa? Supaya terlihat. Kalau misalnya cuma hanya misalnya 5 itu kan mungkin nggak terlihat ya, polanya itu kita belum bisa baca. Gitu. Tapi kalau 20 kita bisa membaca atau melihat polanya seperti apa.
Oke, kemudian hitung nilai rata. Ini kalau seperti ini mungkin agak susah ya. Tidak terlihat. Kalau nanti langsung praktek mungkin kelihatan. Hitung rata-ratanya, kemudian di situ akan menjadi center line. Ya. Hitung selisih data terbesar dengan data terkecil, yaitu range atau R. Kemudian hitung rata-rata R, ya, hitung batas kendali. Nah ini di sini A dan ini tuh sebenarnya sudah ada di tabel, ya. Tetapi tabel ini berfungsi ketika data kita itu tadi asumsinya adalah ada dalam 3 sigma tadi, ya. Data itu asumsinya ada dalam 3 sigma. Jadi apa ya? Diasumsikan template gitulah ya. Seperti itu. Ini ada dalam tabel. Nanti saya tunjukkan tabelnya di akhir ya. Jadi ini UCL untuk peta kendali X-nya. Jadi kita perlu tahu apa dulu nih kalau kita mau bikin X? Kita perlu tahu R dulu ya. Ya enggak? Karena batas kendali X-nya ini ada R di dalamnya. Jadi yang pertama kita hitung itu adalah peta untuk R. Baru kita nanti bisa menghitung untuk X. Gitu. Itu kemudian ini rumusannya peta kendali R-nya ya, kita harus tahu R-nya dulu tadi, baru kita bisa menghitung X. Kemudian untuk peta R-nya D4 D3 ini juga sudah ada ya di tabel, nanti kita tinggal menggunakan gitu. Nah, indeks kapabilitas proses itu apa sih? Jadi kalau gampangnya indeks kapabilitas proses itu bisa dibilang kalau kalian punya IPK gitu, indeks prestasi, indeks prestasi ya, IP gitu, itu bisa kelihatan nggak mana yang mahasiswa yang kira-kira nilainya bagus dan mana yang kira-kira nilainya jelek? Bisa kan? Kalau IP di atas 3 itu berarti bagusnya sama. Ini juga kapabilitas proses. Indeks kapabilitas proses itu sudah dinilai kalau dia lebih dari 1,33 proses itu bagus. Ya 3, lah. IP 3, misalnya. Kalau 1 sampai 1,33 ini ya baik. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi ini ada indeks kapabilitas proses. Rumusnya ini USL L min LSL dibagi 6 sigma. Begitu ini lewat saja. Kita langsung ke contoh kasus ya. Ini spesifikasi. Misalnya spesifikasinya segini. Ya, untuk mengetahui kemampuan proses dan mengendalikan maka melakukan penilaian terhadap 20 sampel. Berarti ini K-nya ya. K, ini N-nya. N-nya 5. Oke. Nah, ini hasil pengukurannya karena N-nya 5 kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekali ambil itu kita mengambil 5 benda itu atau objek atau produk sampai ke 20. Berarti ini sampel ini adalah K, ini adalah N. Gitu. Oke, di sini kemudian kita hitung rata-ratanya. Ini kita buat rata-ratanya. X bar. Rata-ratanya berarti bagaimana rumusnya rata-rata? Kalian bawa kalkulator nggak? Next kita bawa kalkulator ya, kalau misalnya perlu menghitung. Coba satu orang volunteer, rata-ratanya gampang ya? Bagaimana caranya? Rata-rata untuk sampel pertama, atau saya panggil. Antoni Saputra, coba. Rata-ratanya sampel pertama bagaimana?
Ditambahkan semua, terus dibagi 1. Ditambahkan yang mana? Kamu sebutkan angkanya. Ya, 2,38 tambah 2,45 tambah 2,40 tambah 2,35 tambah 2,42, jadi rata-ratanya 240. Dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Bu. Bagi 5 ya. Gitu ya. Jadi ini rata-rata yang sampel pertama. Oke, misalnya rata-rata sampel pertama itu berapa tadi? 2,4. 2,4. Gitu. Nah, kita ngitung semua nih di sini. Seret. Kemudian kita punya X double bar. X double bar ini berarti X dari rata-rata dari rata-rata. Jadi ini semua ditambahkan dibagi berapa? 20 gitu. Nah, nanti kita dapat X double bar-nya. Begitu ya. Ini untuk menghitung yang X double bar-nya. Nah, ini range-nya. Kalau range-nya mungkin yang lain Zainul Haq Al-Ansori coba. Kalau range-nya berapa range? Zainul Haq Al-Ansori belum hadir. Vicky Anissa? Gak ada? Hadir, Bu. Oke, range-nya berapa yang sampel pertama? 0,1, Bu. Dari mana? Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Ya, jadi nilai tertinggi adalah 2,45 dikurangi nilai terendah 2,35. Ya, jadi ini range-nya. Kemudian kita tahu range-nya itu, ini jumlahnya, ini rata-ratanya. Jadi R-nya itu ini 0,06. Ya, ini R-nya 0,06. Ini X double bar ini ya mestinya. X double bar. Gitu. Gitu ya, sehingga nanti CL-nya, center line-nya, X-nya adalah 0,39 ini center line. Ya, center line. Jadi kalau kita mau buat, ini adalah 2,39. Sementara batas atasnya itu adalah ini 2,42 dan batas bawahnya adalah 2,36. Oke. Terus kemudian kita bisa letakkan titik-titiknya tadi. Misalnya di sini rata-rata adalah 2,4, 2,39. Nah, berarti di pertama 2,4 itu berarti ada di sini. Ini kan nanti kita tulisin 1, 2, 3, 4 gitu sampai 20 sampel tadi ya. Yang pertama 2,4 berarti ada di sini. Yang kedua 2,39 berarti ada pas di sini. Yang ketiga 2,37 berarti dia ada di bawah. Ini yang ketiga ya, di bawah. Begitu, nanti kemudian kita bisa menggabungkan. Nanti titik-titik tadi kita gabungkan. Kalian bisa buat sendiri nanti ya, di rumah ya. Untuk latihan, oke? Pakai buku kotak-kotak misalnya, biar lebih mudah. Ini memang manual dulu ya, jadi harapannya kalian bisa paham. Memang nanti kalau kalian kerja ya nggak mungkin manual lah, misalkan nanti disuruh hitung pakai kalkulator gitu ya, nggak pasti pakai pakai inilah software ya, atau pakai Excel atau pakai SPSS gitu untuk menghitung rata-rata dan sebagainya. Kita nggak mungkin manual. Kemudian peta kendali R-nya ya, ini R rata-rata di sini, ini R rata-rata menjadi center line-nya, pusatnya. UCL-nya seperti ini dan LCL-nya seperti ini. Ini tadi D4
Dapat dari mana D4 dan A2 tadi ya? Saya tanya Latifah Multinafida. A dari mana ya? A2-nya dulu. Dari mana? Latifah? Siska Putri. Dari mana? A2, kemudian D4, itu dari mana? Ada yang bisa bantu? Dari tabel, Bu. Oke, dari tabel ya. Jadi nanti saya berikan tabelnya. Jadi itu dari tabel. Oke. Ini petanya nanti ya. Oke. Kapabilitas prosesnya, ini masuk rumus saja ya. Kapabilitas prosesnya ya. Oke, itu untuk yang peta X dan R. Sebenarnya pada dasarnya peta-peta yang lain X dan R ini juga sama ya. Hanya kita memasukkan rumus perbedaan dari subgroup begitu ya. Kalau tadi kurang dari 10, kalau ini lebih dari 10 begitu. Jadi sebenarnya intinya itu sama. Kalian paham satu, saya rasa kalian bisa paham semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silahkan. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Coba kalian chat. Kalian paham apa enggak? Kurang jelas atau tidak? Biar saya agak tenang. Ini searah. Paham atau tidak? Silahkan kalian ketik di kolom chat. Kurang paham, paham, belum paham. Oke, terima kasih. Baru 3 yang ngechat. Oke, 4, 5. Oke. Oke, terima kasih. Nah, tugas kalian latihan di rumah, coba kalian buat nanti ini ya, nanti saya share ini PPT-nya. Kalian buat tadi yang hasilnya, ini kalian buat gambarnya. Bisa? Kan sudah ada nih hasilnya tadi. Ini ya, ini hasilnya kan, LCL, UCL-nya sudah ada. Kalian coba buat gambarnya. Oke? Oke, sip. Presensinya nanti akan saya buatkan kalau sudah bisa ya. Nanti saya umumkan di WhatsApp. Kalau sudah bisa di daring itu sebagai tugas ini. Ya, tugas membuat gambar ini kalian upload ya. Pakai buku kotak aja kalau misalnya ini pakai buku kotak kan gampang nih ya. Tinggal di buku. Kemudian kalian foto, kalian upload di kolom tugas. Nah, nanti yang tidak mengumpulkan itu saya anggap tidak hadir. Itu ya karena untuk mengabsen. Gimana? Halo? Atau mau dipresentasi sekarang? Kalau satu-satu lama ya. Karena kalian ada 2 kelas. Bentar. Oke, sebentar. Kertas folio boleh. Kertas folio boleh, kertas milimeter juga boleh. Oke, saya presensi aja satu-satu. Biar adil ya untuk yang hadir. Nanti kalau yang nggak hadir, saya panggil satu-satu ya. Kalau tidak, sambil kalian mungkin memikirkan kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat sambil saya presensi satu-satu saya panggil ya. Nanti sebentar saya tak buka dulu. Langsung ke akademik. Biar langsung masuk. Kalau belum paham boleh ditanyakan ya
Karena ini kan bisa dibilang dasar ya, dasar untuk peta kendali. Jadi sebenarnya pada intinya pembuatannya itu sama semua. Oh iya, sebentar, nanti saya belum mengajarkan atau menunjukkan tabelnya ya. Mau ingat. Isi presensi. Oke, kelas A dulu. Yang saya presensi ya. Silakan kalau jadi variabel standar. Siska Putri hadir? Hadir, Bu. Imam Muslih? Imam Muslih? Oke, nggak ada. Nikmatul Khairiyah? Hadir, Bu. Siska Wulandari? Hadir, Bu. Masuri Latif? Muhammad Masuri Latif? Hadir, Bu. Indah Hoirotunisa? Indah Hoirotunisa? Uswatun Hasanah? Hadir, Bu. Nilam? Hadir, Bu. Liza Abelia? Hadir, Bu. Yogi? Miftahuddin? Hadir, Bu. Anissa Rofiah? Hadir, Bu. Nuzila Rifaatul Himah? Hadir, Bu. Latifah? Hadir, Bu. Febianka? Hadir, Bu. Adelin Sekar Hasanah? Hadir, Bu. Nurul Intan Ramadhani? Oke, nggak ada. Antoni Saputra? Hadir, Bu. Riti Mustafiroh? Hadir, Bu. Tri Nur Hidayah? Hadir. Vicky Anissa? Hadir, Bu. Marlinda? Hadir, Bu. Ayasi Mufid? Hadir, Bu. Wahyu Ramadhani? Hadir, Bu. Delia Mutiasari? Grif Rose Firifda? Ugi Asih Setiani? Hadir, Bu. Anissa Hanif? Adam Muhammad Naufal? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Adam hadir, Bu. Adam Anissa? Ada, Bu. Tadi laptopnya lemah. Oke, Dila Hamidah? Dila Hamidah nggak ada. Dede Siska? Hadir, Bu. Faiz Ridho Makfurin? Nggak ada. Oke, kelas A. Oke, kita tunggu dulu. Ini agak lemot ininya. Masuknya. Sambil nunggu presensinya input ya, saya akan tunjukkan. Oke, ini Grifrida. Aduh, tadi sudah. Oke. Sumbu X dari rata-rata, sumbu Y dari range, Bu. Oke, sebentar. Apakah tugas kita itu membuat double grafik dari 20 sampel itu? Oke. Jadi sumbu X itu bukan rata-rata ya. Jadi sumbu X itu titik 0 sampai 20. Ini tadi yang nama siapa? Samroh ya. Jadi sumbu X-nya titik time. Kalau misalnya waktu ya T atau sampel. Sementara sumbu Y ya tadi rata-rata kita pengambilan misalnya center line
Ya, kalau di center line berapa? Rata-ratanya itu justru di situ, di titik Y, di sumbu Y. Kita melihat pengambilan data kita itu di sumbu Y. Data pertama kita ngambil ada berapa. Kemudian kalau X-nya itu adalah pengambilan datanya. Gitu. Ya. Oke, untuk D4 dan D3 kan nanti akan saya share ya. Memang belum kita jelaskan. Gimana Zamroh? Halo Zamroh? Paham nggak? Yang bertanya itu Zaka, Bu. Hah, yang bertanya siapa? Zaka. Bukan nomormu toh, bukan namamu. Bukan ya? Sebentar. Kok di chat saya? Oh iya Zaka. Maaf Zamroh. Soalnya kebacanya punyamu yang bawah. Gimana Zaka? Masih sedikit bingung, Bu. Oke, sebentar. Nanti saya bukakan lagi. Kalau Zamroh tadi nanya apa? Kita membuat 20. Enggak lah, grafik itu oke. Jadi masih belum ini ya. Oke. Jadi tadi kan sudah saya contohkan peta kendali variabel ini. Ini ya. Jadi ini kalau saya buat berarti nanti saya buatin Oke, jadi saya ulang lagi ya. Jadi di sini maksudnya saya ganti warna di sini. Saya ganti warna. Ada ini. Oke, saya ganti warna biru. Di sini ini adalah tadi 20 sampel. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 20. Ini X kan? Iya enggak? Kemudian Y-nya, ini adalah data kita. Tergantung tadi kita misalnya ini chart yang X misalnya. Yang X rata-rata. Bukan yang R ya. Berarti di sini sentral, ini kan berarti datanya. Data pertama kita itu yang mana? Data pertama kita kan ini. 2,4. Oke, kita taruh. Berarti di sini, oke, ketemunya adalah 2,39 untuk central line-nya. Berarti kita di sini misalnya kita tulis 0, ini kita bikin misalnya, nggak harus 0 ya. Ya kan, tergantung data kita. Tapi kalau misalnya volume kan bukan kemungkinan ya, nggak mungkin negatif kan. Ya kan? Nggak mungkin negatif. Kita bisa saja mulai dari misalnya 1 misalnya. Atau kalau di sini saya langsung ke ini adalah 2,36 berarti langsung ke LCL-nya, lower control limit-nya. Jadi di sini adalah 2,36 bukan 0. Gitu. Kemudian central line-nya titik tengah 2,39 ambil dari sini. 2,3. Jadi ini Y-nya tuh dilihat dari data yang kita ambil. Atau data yang kita peroleh dari perhitungan. Kemudian grafiknya kita lihat dari data sampel yang kita ambil ini. Rata-ratanya berapa? Sampel pertama 2, sampel kedua 2,39. Berarti di sini sampel kedua 2,39 pas titik pusatnya. Sampel pertama 2,4 taruhlah di sini misalnya. Sampel ketiga 2,37 berarti ada di sini di bawah central line. Sampel keempatnya 2,38 berarti di bawahnya lagi dikit. Ini keempat kan gitu. Sampai sini paham? Alhamdulillah paham, Bu. Oke. Menjawab pertanyaannya Zamroh juga ya? Ya, Bu. Oke, jadi 20 sampel tuh kita nggak buat 20 ya, kita buat ini aja. Oke, sebentar.
kelas A tadi Griff yang lupa ketinggalan. Soalnya kalau saya ulang lagi loadingnya lama, jadi saya lanjut. Nanti saya revisi kalau lagi slow aja. Oke, saya stop share. Saya akan sharekan tabelnya. Tabel. Aduh, kok belum saya keluarkan ya? Sebentar, saya keluarkan dulu. Tabel peta kendali. Tabel peta kendali ini. Nah, ini tabel peta kendali ya. Tabel peta kendali. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan tabelnya? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, kalau tadi N-nya berapa? Kita mengambil subgrupnya berapa? Berapa jumlahnya? Sekali sampel itu kita ambil berapa? Di soal kita. 5. Berarti kita lihat di sini. Berarti kita lihat di kok nggak bisa keluar nih. Pennya nggak keluar ya. Jadi kita di sini ya, 5 ya. Oke? Sudah paham ya sekarang ya? N-nya ini 5. Ya? Halo? Iya, Bu. Nah, tinggal tadi kita butuh apa? D4 berarti di sini. D4-nya 2,114. A2 berarti A2-nya di sini 0,577. Gitu aja sebenarnya cara bacanya. Dasarnya adalah N-nya. Oke, paham? Coba kalian ketik paham belum? Silahkan. Saya sambil isi presensi kelas B. Isi presensi kelas B. Jangan lupa ya, nanti saya ingin kalian buat tugasnya agar lebih saya yakin kalian paham. Kira-kira nanti saya buka mungkin antara jam 12 sampai jam 4 sore ya. Jadi saya reminder di sini 12 sampai 4 sore. Kalau jangan catatan ininya bisa. Darinya bisa. Karena dari kemarin saya coba nggak bisa. Nanti kalau sudah bisa saya umumkan di grup WhatsApp. Oke. Oke, sekarang saya mau presentasi dulu. Hanifia Samha. Hadir, Bu. Maulida Septia. Muti Ulia. Hadir, Bu. Rosita. Hadir, Bu. Dibuat Excel boleh. Dibuat di Excel boleh, silakan. Rosita hadir? Hadir, Bu. Zaka tadi hadir Bu, ya. Maulida hadir, oke. Nada Hamida. Hadir, Bu. Heti Hermawati. Hadir, Bu. Ursila. Hadir, Bu. Sekar Dian. Hadir, Bu. Latifah Tunisa. Hadir, Bu. Naufalia. Hadir, Bu. Ilham. Resinta. Hadir, Bu. Oke. Ilham nggak hadir ya? Terus Muhammad Anas. Hadir, Bu. Muhammad Rafiq. Hadir, Bu. Najihan Fareza. Hadir, Bu. Najihah ya. Muhammad Aris Murtadlo. Hadir, Bu. Raihan Robbani. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Bu. Samroh tadi hadir. Muhammad Sabto. Hadir, Bu. Sintiana Amalia. Hadir, Bu. Adina Husna. Hadir, Bu. Zainul Haq.
Hadir, Bu. Arvina, Hadir, Bu. Karima. Hadir, Bu. Oke, jadi kelas ini hanya Ilham yang tidak hadir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi berarti hari Kamis depan ya. Nanti saya share untuk tadi ya terkait kontrol cat R dan X-nya ya. Pada dasarnya inti dari pembuatan kontrol cat itu seperti itu ya. Jadi cuma dibedakan tadi saja jenis variabel atau atribut, kemudian jenis sampelnya ya. N-nya berapa, besar atau kecil begitu. Saya harapkan kalian bisa mempelajari lagi. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.